Perkenalkan, nama saya Heribertus Supratman, biasa dipanggil Heri, dari kelas Neset NIM 21031. Saya langsung saja. Yang pertama, struktur atom dan teori atom. Struktur atom merupakan satu terkecil dalam materi, baik itu berupa benda cair, padat, dan gas. Dalam pembagian struktur, atom terdiri atas 3 inti materi, yaitu memiliki fungsi dan tugasnya tersendiri, yaitu proton, elektron, dan neutron. Proton dan neutron berada dalam inti atom, sedangkan elektron berputar mengelilingi inti atom berupa proton dan neutron. Yang berikut, proton merupakan struktur atom yang bermuatan positif, atau neutron merupakan struktur atom yang bermuatan netral, dan elektron merupakan struktur atom yang bermuatan negatif. Sehingga dalam struktur atom berada dalam sistem periodik, unsur yang kita ketahui dipengaruhi oleh daya tarik-menarik antara elektron dan proton dalam inti atom. Selanjutnya, perkembangan teori dan model atom. Atom berasal dari bahasa Yunani, di mana atom merupakan tidak dapat dipecah atau dipotong, serta tidak mungkin untuk dibagi lagi. Selanjutnya, teori-teori atom. Teori atom dari Teori atom Dalton adalah teori mengenai atom yang dikemukakan oleh ilmuwan berkembang kebangsaan Inggris John Dalton pada tahun 1908. Teori ini atom Dalton adalah teori paling tua mengenai penjelasan tentang atom. Dalton menjelaskan bahwasannya atom merupakan suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi dan merupakan struktur terkecil dari suatu materi. Yang berikut, berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, John Dalton mengemukakan penelitian yang terkait struktur atom sebagai berikut. Yang pertama, yaitu materi terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, semua atom dari unsur kimia tertentu memiliki massa dan sifat yang sama. Yang ketiga, unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda. Yang keempat, selama reaksi kimia, atom hanya dapat bergabung dan dipecah menjadi atom-atom yang terpisah, tetapi atom tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diubah selama reaksi kimia tersebut. Yang kelima, suatu senyawa terbentuk dari unsur-unsur melalui penggabungan atom tidak sejenis dengan perbandingan yang sederhana. Yang berikut, teori atom Thomson. Dengan hasil percobaan dan penelitian terakhir struktur dan atom yang dilakukan oleh Thomson, maka Thomson pun menyatakan bahwa atom merupakan bola penjala yang bermuatan positif dan di dalamnya terbesar muatan negatif elektron, di mana hasilnya disebut model atom Rotich-Smith. Yang berikut, model atom Thomson. Model atom Thomson digambarkan sebagai Rotich-Smith atau bola penjalaknya bola biliar, di mana inti bola yang berwarna kuning sebagai muatan positif dan bola kecil berwarna hijau sebagai muatan negatif yang menyebar merata di sekitar muatan positif. Yang berikut, teori atom Niels Bohr. Di tahun 1913, seorang pakar fisika asal Denmark dengan nama Niels Bohr, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukannya, Bohr pun mengumumkan teori yang dimiliki yang menyebutkan bahwa elektron yang bermuatan negatif berputar mengelilingi inti atom yang bermuatan atom positif pada jalur lintasan tersendiri. Yang berikut, Bohr menjelaskan bahwa model atom Bohr sebagai berikut. Yang pertama, elektron yang berada di lintasan yang tersendiri mengelilingi inti atom, dengan setiap elektron berada pada lintasan yang tersendiri. Dalam hal ini, Niels Bohr memisahkan dengan istilah lintasan KLM dan lintasan seterusnya. Yang kedua, setiap elektron yang berotasi pada lintasan yang bersifat
stasioner, maka energi elektron terdapat inti atom dalam struktur atom akan bersifat tetap. Artinya, tidak akan ada energi yang serap ataupun dipisahkan atau sama yang lain. Yang berikut, setiap muatan elektron dalam setiap lintasan dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain. Dengan setiap lintasan akan membutuhkan energi yang berbeda. Dari energi yang dibutuhkan oleh setiap elektron di setiap lintasan kulit tersebut akan membuatkan elektron mampu berpindah dari suatu orbit ke orbit lainnya, di mana besarnya energi yang diperlukan untuk berpindah dapat dihitung dengan persamaan Planck. Yang berikut, setiap orbit stasioner meluatkan elektron yang mengelilingi inti atom, menentukan sudut di mana besarnya jumlah sudut merupakan kelipatan. Yang berikut, teori atom Rutherford Ernest atau Rutherford 1911 untuk melakukan percobaan untuk mencari struktur atom yang benar. Yaitu Rutherford melakukan eksperimen dengan menembakkan sinar alfa ke sebuah lempengan emas dengan artikel alfa. Yang percobaan ini dikenal dengan percobaan Geiger atau Morse-Ler. Saat melakukan tembakan sinar ke lempengan tersebut, yang berikut, Rutherford pun menceritakan bahwa struktur atom tersusun dari inti atom yang bermuatan positif sebagai pusat massa dan dikelilingi elektron-elektron yang bermuatan negatif yang mengitari inti atom. Model atom Rutherford menggambarkan seperti bola yang sebagian besarnya merupakan ruangan hampa, di mana pada tengah atom merupakan inti atom terdiri dari atom positif. Kemudian, muatan atom yang berada di tengah atom memiliki volume yang sangat kecil yang sebanding dengan muatan atom tersebut. Terima kasih. Sekian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.